pendurhaka pada hari Tuhan. Tema tersebut diambil dari Kitab Tesalonika 2 ayat 1-12. Nah, sekarang kita akan awali dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di istirahat malam tadi. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar tentang tema-Mu. Semoga pada minggu ini kami bisa belajar tentang tema-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar dan mendengarkan sabda Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tesalonika 2 ayat 1-12. Begini firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum
semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam sekolah minggu kita. Apa kabar kalian semuanya? Kiranya kabarnya baik dan sehat ya. Tidak terasa loh adik-adik, kita sudah mau mengakhiri pelajaran sekolah minggu kita. Minggu ini kita memasuki pelajaran yang ke-12. Judul pelajarannya adalah Si Pendurhaka pada Hari Tuhan, yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita sekolah minggu ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita memohon bimbingan Tuhan agar kita mengerti akan firman yang akan kita dengar pagi ini. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami berdoa dan menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati dan mengajari kami agar kami mengerti tentang firman yang akan kami dengar pada hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi teman kita Alam sudah membacakan ayat firman Tuhan pada kita. Di dalam 2 Tesalonika ayat 1 dan 2 ada ayat yang berbunyi demikian. Kamu jangan lekas bingung dan gelisah dan seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Sekali lagi tadi bacakan ya. Kamu jangan lekas bingung dan gelisah dan seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, pada saat itu jemaat di Tesalonika sedang dibingungkan oleh beberapa pengajar atau dikatakan pengajar-pengajar palsu yang mengacaukan jemaat Tesalonika tentang pemberitaan kedatangan hari Tuhan yang kedua. Sehingga Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tidak segera percaya atau bingung akan pemberitaan itu. Rasul Paulus juga tidak ingin agar jemaat di Tesalonika tersesat mendengar pemberitaan itu. Rasul Paulus juga menjelaskan sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa apakah itu? Yaitu haruslah lebih dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka atau si pendurhaka yang harus binasa. Sekali lagi Tante bacakan ya. Peristiwa apakah itu? Yaitu haruslah datang lebih dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka atau si pendurhaka yang harus binasa. Nanti adik-adik bisa baca di dalam ayat yang ketiga. Nah, siapakah si pendurhaka ini? Apakah pekerjaan si pendurhaka ini? Dan bagaimana dia melakukan pekerjaannya? Di dalam 2 Tesalonika ayat 4 mengatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Maksudnya adalah si pendurhaka itu sombong. Di dalam ayat keempat ini mengatakan bahwa si pendurhaka itu sombong. Mengapa? Karena dia mau menyamakan dirinya sebagai Allah, karena dia mau disembah sebagai Allah dan duduk di bait Allah. Jadi si pendurhaka itu artinya orang yang hidup tanpa hukum atau pemberontak dan tidak mau taat akan ajaran Tuhan. Bagaimana pekerjaannya si pendurhaka itu? Pekerjaannya si pendurhaka itu adalah rahasia, diam-diam, ada di ayat 7. Nah, sebagai contoh,
Tante akan berikan contohnya. Saat ini kita sedang sekolah minggu ataupun dalam gereja secara online. Nah, orang tua kita juga sekolah minggu di dalam ruang yang terpisah. Nah, barangkali adik-adik merasa, wah tidak ada yang mengawasi saya untuk sekolah minggu. Baiklah, kalau sekolah minggu saya main game atau nonton YouTube yang lain. Nah, ketika ditanya orang tua, apakah sudah sekolah minggu? Apa yang kita jawab? Jawabnya sudah sekolah minggu. Ternyata apa? Kita nonton atau main game. Nah, pekerjaannya si pendurhaka itu adalah pekerjaannya si iblis. Dia ingin agar kita jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, apa aja lagi yang dilakukan si pendurhaka ini? Si pendurhaka ini juga dapat melakukan mujizat-mujizat palsu, ya. Nah, bagaimana caranya kita agar kita terhindar dari si pendurhaka itu? Sebagai anak-anak Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah setia kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tetaplah setia dan rajin di dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, agar iman kita semakin bertumbuh. Tante yakin dan percaya kepada adik-adik, ketika setiap hari kita mendapat kiriman audio Alkitab, setiap hari membaca renungan, dan setiap minggu kita di dalam bertemu membaca Alkitab, ya, iman kita semakin ditumbuhkan dan kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita juga tidak akan terpengaruh akan berita-berita yang tidak benar, ya, karena kita semakin bertambah iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saran Tante, tetaplah setia kepada Tuhan. Andalkanlah Dia di dalam hidupmu sampai Tuhan menjemput kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Teman, mari kita membaca ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Karena kita sudah selesai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa kepadamu. Terima kasih atas segala firman dan juga pujian-pujian yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman dan pujian ini bertumbuh di dalam hidup kami, Tuhan Yesus, dan juga berkatilah agar corona atau pandemi ini berakhir, agar kami bisa kembali ke gereja atau ke rumah-Mu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Semoga Engkau selalu memberkati untuk hari esoknya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.